Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Andi Meisa Putra. Saya dari kelompok 4 akan membuat tugas presentasi mata kuliah Koperasi UMKM. Dalam video kali ini, kelompok 4 kami akan membahas tentang badan usaha berbentuk koperasi. Yang pertama, masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Yang kedua, alasan menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, partisipasi anggota pada koperasi. Yang keempat, tujuan dan nilai perusahaan. Masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh pengusaha menengah umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya berkisar pada masalah permodalan, kemampuan dan keterampilan beroperasi serta manajemen, bentuk perusahaan dan terbatasnya pasaran. Masalah permodalan yang dihadapi pengusaha dalam negeri khususnya golongan ekonomi lemah mencakup aspek sumber permodalan, masalah pembiayaan, usaha, dan masalah pengerahan modal. Berikutnya, permodalan dan pembiayaan usaha dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu modal sendiri dari pemilik saham atau pemilik perusahaan, modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam kembali, kredit investasi dari bank, pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan surat-surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Alasan menjadi anggota koperasi. Setiap orang memilih menjadi anggota koperasi karena didasari kebutuhan yang dapat diperoleh dari koperasi. Dari segi ekonomi, kebutuhan fisiologis yang harus utama dipenuhi, misalnya makan dan minum. Sedangkan dari segi non-ekonomi adalah kebutuhan cinta kasih, penghargaan, keamanan, dan aktualisasi diri. Saya Nikomati Sukawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setiap anggota mengharapkan sesuatu manfaat dari koperasi seperti yang pertama ada keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi terdiri dari peningkatan skala usaha, pemasaran, pengadaan barang atau jasa, fasilitas kredit, simpanan anggota, pembagian hasil usaha. Dan yang kedua ada keuntungan sosial. Keuntungan sosial terdiri dari keuntungan berkelompok, pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir ada program sosial lainnya. Partisipasi anggota pada koperasi dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota. Faktor-faktor positif yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu perasaan kelompok yang kuat, latihan bersinambungan bagi calon anggota dan anggota, kunjungan-kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang bersinambungan, dialog informal dengan anggota setempat, menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru atau kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan, pemberian pinjaman, dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dalam koperasi. Dan yang terakhir ada penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota koperasi. Selanjutnya ada faktor negatif yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama ada kurangnya anggota dan calon anggota, antara lain dalam bentuk latihan anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang kedua adanya kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kurangnya manajemen yang teratur dan keterampilan manajerial dari pengurus koperasi. Dan yang terakhir ada kartu anggota tidak dibuat dengan baik, menimbulkan ketidakjelasan transaksi antar anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya. Saya Niputu Megiani akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan dan nilai perusahaan. Dalam merumuskan tujuan perusahaan, perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemen, seperti memaksimumkan keuntungan ataupun efisiensi
tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, modal, pekerja, konsumen, pemasok, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan umum perusahaan yaitu ada 3. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Yang ketiga, yaitu memaksimumkan biaya. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengajar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan atau service at cost. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau salah kalimat, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.